Wa syaraitu wujubul qisas arba'ah, dan syarat pelaksanaan qisas itu ada 4. Apa dia? Ayyakunal qatilu balighan aqila. Orang yang membunuh dia adalah orang yang sudah baligh, orang yang berakal, sehingga perbuatan dia berdasarkan kesadaran, dengan pertimbangan matang, dengan pertimbangan yang sudah ditimbang betul oleh pelakunya. Karena orang kalau tak berakal, kalau dia belum baligh, itu masih ada indikasi orang ini mungkin akalnya tak sehat. Karena akal tak sehat, dia berani membunuh. Karena akal tak sehat, dia berani untuk menyerang orang. Maka qisas itu diterapkan kalau pembunuhnya baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, wa alla yakuna walidan lil maqtul. Yang ketiga, pembunuh bukan ayah dari yang dibunuh. Karena kalau ayahnya, dia penyebab adanya anak ini tadi. Sehingga kalau dia mematikan anak dia, dia tak dikisas oleh agama dengan dibunuh kembali. 4, wa alla yakuna al maqtulu anqasa min al qatil bi kufrin aw ridqin. Keadaan status manusiawinya orang yang membunuh tidak kurang derajat kemanusiaannya dibanding yang terbunuh. Maksudnya apa? Ada budak, ada kafir. Dalam Islam, orang kafir itu kualitas manusiawinya dia di bawah orang Islam. Yang kedua, budak, kualitas manusiawinya pandangan Islam, budak itu di bawah orang merdeka. Sehingga kalau mahar budak itu setengah daripada orang merdeka. Hukuman-hukuman dia setengah dari orang merdeka. Maka kalau seandainya pembunuh itu dia sudah baligh, dia sudah berakal, bukan ayah dari yang terbunuh, dan dia yang keempat adalah dia misalnya orangnya manusia merdeka, yang membunuh merdeka, yang dibunuh merdeka, diterapkan hukuman. Tapi kalau seandainya yang membunuh itu keadaannya lebih tinggi daripada yang dibunuh, itu tidak qisas sama seperti yang lain. Sebab orang kafir rendah kedudukannya dibanding orang Islam, budak rendah dibanding orang merdeka. Itu 4 syaratnya. Tapi bila sama antara yang dibunuh dan yang membunuh, maka diterapkan hukum qisas yang sudah kita bahas pekan lalu. Ada 3 bentuk pembunuhan. Ada pembunuhan terencana, tidak terencana, tak sengaja. 3. Kemudian wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Sebentar, sebelum itu ada hadis kata Nabi, la yuqtalu muslimun bi kafir. Kata Nabi, orang muslim kalau dia membunuh, dia tak dihukum bunuh lagi karena membunuh orang kafir. Dari Nabi hadis begitu. Karena dalam Islam, orang yang kafir itu derajatnya rendah dibanding orang Islam. Kenapa? Orang Islam taat, orang kafir tak taat. Orang Islam nurut, orang kafir tidak nurut. Kalau dia nurut, dia tak kafir. Kemudian di dalam hadis, dalam ayat Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Qisas diwajibkan atas kalian kalau ada pembunuhan. Seorang hamba orang merdeka dibunuh kalau membunuh orang merdeka juga. Hamba dibunuh kalau membunuh hamba juga. Tapi kalau hamba membunuh tuan, tidak. Lari kepada diat. Orang kafir juga lari kepada diat. Tidak qisas dengan dibunuh balik. Kemudian wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Kalau ada pembunuhan dilakukan oleh banyak orang terhadap satu orang, yang mati satu orang, yang membunuh banyak orang, contoh dikeroyok, atau ada satu orang dia mungkin anggap ketahuan maling di kampung ni, semua orang melempari dia, semua orang memukuli dia, semua orang terlibat sehingga dia teraniaya lalu mati gara-gara dihakimi oleh massa. Maka semua orang yang ada, semua orang yang terlibat itu dihukum karena membunuh satu orang tadi. Tinggal nanti hakim memutuskan bagaimana para pembunuh tadi diberikan diat oleh hakim. Tapi poinnya adalah tidak hanya satu orang mati gara-gara perbuatan satu orang itu yang terapkan qisas, tapi
orang yang mati gara-gara perbuatan orang banyak, berkongkol berapa orang atau berapa orang emosi lalu membunuh satu orang, semuanya diterapkan juga qisas kepada mereka. Lanjut, wa kullu shakhsaini jaral qisasu bainahuma fil nafsi jara bainahuma fil atraf. Kalau terjadi qisas antara dua orang, bila diterapkan terhadap qisas nyawa, maka ketika terjadi hanya pada organ juga diterapkan qisas. Maksudnya, jika ada orang membunuh orang lain dan kalau dia membunuh diterapkan qisas terhadap nyawa, maka bila terkait cuma dengan organ, contoh, saya dengan Pak Mul sama-sama orang merdeka. Saya memukul Pak Mul sehingga tangan beliau patah atau tanggal. Maka mesti dikisas seperti apa yang saya buat kepada Pak Mul. Tidak hanya nyawa saja. Artinya kisas itu jangan dipandang nyawa dibalas dengan nyawa, tapi bisa organ dibalas dengan organ. Contoh, mata satu dicongkel oleh Pak Mul, balasannya mata Pak Mul dicongkel juga. Yang kanan dicongkel, kanan juga dicongkel. Kiri dicongkel, kiri juga dicongkel. Kira-kira begitu. Jadi poinnya adalah qisas itu tak hanya terkait dengan nyawa, tapi juga terkait dengan tindakan zalim, tindakan melukai, tindakan melakukan kejahatan kepada fisik orang lain. Lanjut. Wa syara'itu wujubil qisas fil atraf. Karena dia katanya juga berlaku kepada fisik, tidak hanya kepada nyawa, maka ada ketentuan. Sebelum ke situ, dalam ayat Al-Quran Allah katakan, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Dalam Al-Quran Allah katakan, kami sudah tetapkan kepada mereka bahwa kalau ada orang membunuh, balasannya membunuh. Wal aina bil aini. Kalau ada orang dia mencederai mata, maka balasnya dengan mencederai mata orang yang melakukan kesalahan. Wal anfa bil anfi. Kalau ada hidung yang dilukai, maka dilukai hidung orang yang melukai tadi. Wal udhuna bil udhun. Kalau telinga yang dilukai, balas melukai orang yang telah melukai tadi. Wasinna bisin. Kalau gigi ditanggalkan, tanggalkan juga gigi orang tu. Wal juruha qisas. Begitu juga kalau ada yang luka. Boleh jadi luka itu memar, atau boleh jadi luka itu memang mengalir darah, dibalas dengan yang sama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kalaulah diterapkan, orang-orang tak mudah untuk menzalimi orang lain, tak mudah menganggap dengan nyawa orang lain, tak mudah melakukan berbagai kekerasan kepada orang lain. Apalagi hari ini kita kadang-kadang disibukkan dengan isu KDRT. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, belum terjadi berbagai kasus-kasus di masyarakat kita, Islam sudah mempersiapkan hukumnya. Kenapa begitu? Karena yang menciptakan kita itu yang menyiapkan hukum untuk kita. Sehingga yang menciptakan kita tahu bagaimana hidupnya akan berlangsung, mana yang terbaik bagi sunnah kehidupan kita. Sudah disiapkan hukum. Masalah kita bukan hukum tak ada, tapi pelaksanaan hukumnya yang tidak jalan di masyarakat. Lalu gimana supaya pelaksanaan hukum itu bisa tegak di masyarakat? Perlu kekuatan politik. Tak cukup dengan ceramah, tak cukup dengan seminar, tak cukup dengan tulis buku, tak cukup dengan pengajian, tak cukup masyarakat bersepakat. Kalau jadi kalau masyarakat bersepakat, nanti ada yang komplain, dikadukan pemerintah, bisa-bisa orang yang bersepakat tadi yang dihukum oleh pemerintah. Kenapa? Tak cukup sekedar masyarakat bersepakat, tapi harus merupakan kekuatan politik. Kalau tak ada kekuatan politik, tak bisa diterapkan. Lanjut. Wa syara'itu wujubil qisas fil atrafi ba'da syara'itil mazkurah itnan. Syarat penerapan hukuman qisas pada fisik, pada organ, itu ditambah dua lagi selain syarat yang empat yang kita sebutkan pada qisas terhadap nyawa tadi. Apa dia? Satu, al-ishtiraku fil ismil khas. Ada kesamaan pada spesifikasi lebih rinci. Contoh, yang satu kanan, maka diterapkan kepada yang kanan. Kalau kiri, pada yang kiri. Maka di sini contohkan al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Ada di buku kita. Yang kanan dilukai, balas kepada tangan yang kanan orang yang melukai. Yang kanan dibuat cacat, maka balas
yang kanan kepada yang buat cacat. Yang kiri dibuat cacat, maka balas kepada yang kiri dari yang buat cacat. Dua, wa alla yakuna bi ahadi tarafaini shalalun. Yang kedua, salah satu organ dari dua orang yang bertengkar ini tidak lumpuh. Kalau lumpuh mau diterapkan, apa gunanya? Tidak membuat orang jera. Tak pun diterapkan, dia tak berguna juga. Dia tak berfungsi juga. Dia yang membuat jera itu bila dia berfungsi, tiba-tiba tak berfungsi gara-gara hukuman, orang akan jera. Tapi kalaupun tak diterapkan hukuman, dia juga akan begitu. Apa kata dia? Ambil lah, ni tangan. Tak juga berguna selama ini. Justru capek bawa selama ini. Tak berguna katnya. Mau potong sendiri, payah. Bantulah potong. Jadi sama-sama sehat diterapkan kepada yang melakukan, dia dalam keadaan sehat, berfungsi normal. Kalau dia sakit, dia lumpuh, dia tak berguna, tak diterapkan. Kenapa? Diterapkan, tak diterapkan, keadaannya sama saja, tak akan buat jera. Kemudian wa alla yakuna bi ahadi tarafaini syalal. Kemudian wa kullu udwin ukhida min mafsilin fa fihi al-qisas wa la qisasa fil juruh illa fil mudihah. Setiap anggota badan, organ yang diambil dari persendian atau lepas anggota badan diputus dari persendian, itu diterapkan qisas. Maka tangan potong, jari lepas, itu diterapkan qisas. Tapi wala qisasa fil juruh, tidak terjadi qisas, diterapkan qisas kalau terjadi luka di badan saja. Kecuali katanya illa fil mudihah, kecuali ketika luka itu sampai kepada tulang. Ini tangan kita luka dan lukanya itu sampai kepada tulang. Kalau sekedar luka, misalnya apa istilahnya, lecet, itu tidak diterapkan qisas. Sebab kenapa? Payah untuk ditakar. Berapa dalam sih? 5 cm apa 3 cm? 4 apa 2 cm? Itu payah ditakar. Tapi kalau ke tulang itu jelas bahwa dari kulit itu ke tulang. Ketika diterapkan dari kulit ke tulang, itu sama. Tapi kalau 5 atau 3 cm, sudah dilukai 3 cm, kurang tambah 1 lagi. Itu berbeda. Dilukai sekali dengan 2 kali pisau melukai, itu beda sakitnya. Maka tak diterapkan pada luka yang seperti itu, kecuali jelas dia mudihah, sampai luka tadi kepada tulang. Sehingga ketika dibalas pun sama dia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai di situ saya cukupkan, kita lanjut diskusi. Baru kita masuk kepada diet. Silakan, Pak. Orang yang mengamirkan murtad ini gimana? Jadi orang murtad itu tak ada masalah, Pak. Dia keluar dari agama tak ada masalah. Dia masuk Islam juga tak dipaksa. Maka dalam Islam la ikraha fid din. Tapi kalau ada orang dengan terang-terangan saya murtad, saya keluar dari Islam, diumumkan. Kenapa dia dihukum, Mbak? Sebab ketika dia umumkan terang-terangan, berarti dia berusaha memprovokasi orang lain. Sehingga apa akan terjadi dalam pikiran orang? Islam itu agama yang tidak beres. Kenapa? Itu buktinya ada yang keluar dari Islam. Maka orang lain akan mengatakan, oh Islam agama tak benar. Dan orang Islam pun bisa ragu. Sehingga kata orang Islam, oh iya juga ya, hukuman selama ini katanya hukuman adil, dia memudahkan, rupanya mencekik awak selama ini. Sehingga dia teringatlah hal-hal yang buat dia berat dalam melaksanakan agama. Akhirnya terbawa kepada murtad. Itu yang kata para ulama itu, atau dalam hadis itu, man baddala dinahu, siapa saja orang yang mengganti agama dia dari Islam ke agama yang lain, faqtuluhu, bunuh dia, kata Nabi SAW. Di antara hikmahnya itu, Pak, dia bisa memprovokasi orang untuk memusuhi Islam, atau orang Islam yang lemah imannya untuk tergiring murtad sama dengan orang itu. Nanti insyaallah kita bahas lebih lanjut, tapi secara ringkas begitu, Pak. Hikmahnya dibalik diterapkan had itu adalah orang tidak punya sentimen atau negatif terhadap Islam. Yang kedua, orang lemah iman, dia tak tergiring untuk keluar daripada Islam. Gitu, Pak. Cukup, Pak. Ya, pokoknya yang mengumumkan terang-terangan itu boleh dibunuh. Cuma masalahnya begini, Pak. Penerapan membunuh ini tak bisa sembarang orang pula.
mesti ada sebuah kekuatan politik yang definitif. Karena kalau seandainya diserahkan kepada semua orang yang dapat hadis atau dia membaca hadis, jangan-jangan sesama kita berebut pula bunuh nanti. Dia tidak begitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada perintah penerapan hukum yang hadisnya diceritakan bentuknya umum, itu sebenarnya hadis itu bermakna khusus. Khususnya apa? Ini diterapkan oleh para penguasa yang dia definitif sebagai penguasa dalam Islam. Contoh, dia sebagai khalifah, dia sebagai hakim, atau orang-orang yang memang secara politik dia sebagai pemimpin umat Islam. Jadi belum azan isya. Oke, jadi sekali lagi, kalau ada ayat, ada hadis disuruh bahwa siapa melakukan kesalahan ini, itu dan segala macam, bunuhlah atau terapkan hukum ini, kata agama, itu maksudnya adalah hadis beredaksi umum, tapi dimaksudkan kepada orang khusus. Siapa orang khusus itu? Pemerintah yang definitif. Kenapa pemerintah yang definitif? Nanti jangan sampai ketika ada perintah membunuh, setiap orang akan membunuh, dan dia ketika membunuh tidak melalui tahapan. Contoh, tidak pembuktian, tidak ada persaksian, sehingga pembunuhan itu valid untuk orang yang betul-betul bersalah dan betul diterapkan sesuai ketentuan syariat. Begitu. Karena kalau dibiarkan juga orang siapapun dapat hadis melaksanakan, itu bisa fatal. Jangan-jangan nanti setiap orang merasa dia berhak membunuh, pada akhirnya nyawa orang lain ringan. Justru bukan maksud yang diinginkan syariat yang terwujud dengan pelaksanaan hukuman tadi, tapi lebih fatal dibanding yang diinginkan oleh syariat. Gitu Pak. Jadi seperti yang Pak Irzal sebutkan atau contoh yang lain bisa diterapkan, cuma masalahnya kita tak punya instrumen untuk penerapan itu. Gitu Pak. Jadi bukan hukumannya tak berlaku, berlaku. Menurut syariat diterapkan, pelaksanaannya tak bisa dilaksanakan karena tak ada instrumen. Gitu Pak.